Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menerangkan mengenai solusi model matematika SIR dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Perkenalkan, saya Triwandini dengan 3 digit terakhir 081. Saya Saidul Alka dengan NIM 3 digit terakhir 079. Saya Arya Rahman Hakim dengan NIM 3 digit terakhir 080. Nah, apa sih SIR itu? Jadi, SIR itu merupakan singkatan dari Susceptible, Infection, and Recover, di mana susceptible itu merupakan jumlah orang rentan tetapi belum tertular. Dan infectious itu merupakan jumlah orang yang terinfeksi. Sedangkan recovered itu merupakan jumlah orang yang sudah sembuh lalu kebal terhadap penyakit tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model matematika SIR, di mana model matematika ini itu digunakan untuk menjelaskan karakteristik fenomena yang dimodelkan, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Salah satu model matematika yang banyak diterapkan dan digunakan pada tulisan ini itu adalah model epidemiologi SIR. Nah, model SR ini itu dapat dinyatakan dalam sistem persamaan diferensial nonlinear sebagai berikut. Jadi, model SR ini bisa kita lihat pada gambar di samping, itu ada 3 model. Yang pertama ada ds per dt, itu sama dengan negatif beta is per n. Yang kedua ada di per dt sama dengan beta is per n dikurangi gamma i. Yang ketiga itu ada dr per dt sama dengan gamma i. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai model yang sebelumnya, itu beta merupakan laju penularan suatu penyakit melalui kontak, kemudian gamma itu adalah laju kesembuhan dari infeksi penyakit tersebut, kemudian ST itu adalah jumlah individu yang rentan terhadap penyakit pada waktu T. Kemudian ada IT itu merupakan jumlah individu yang terinfeksi pada waktu T. Kemudian RT itu adalah jumlah individu yang sembuh dari infeksi pada waktu T. Dan yang terakhir ada NT, itu adalah total seluruh populasi yang telah diamati. Metode Runge-Kutta Orde 4. Metode Runge-Kutta adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari solusi numerik penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan masalah nilai awal. Metode Runge-Kutta memiliki berbagai variasi sesuai ordenya dan dikenal paling stabil di antara metode numerik lainnya, yaitu seperti metode Euler dan metode Hahn. Metode Runge-Kutta Orde 4 memiliki bentuk sebagai berikut. YI plus 1 sama dengan YI H per 6 dikali koefisien 1 ditambah 2 kali koefisien 2 ditambah 2 kali koefisien 3 ditambah koefisien 4 dengan rumus koefisien 1 sama dengan F Tn, Yn. Koefisien 2 sama dengan F Tn ditambah H per 2, Yn ditambah H dikali koefisien 1 per 2. Koefisien 3 sama dengan F dikali Tn ditambah H per 2, Yn ditambah H kali koefisien 2 per 2. Lalu ada koefisien 4 sama dengan F Tn ditambah H, Yn ditambah H dikali koefisien 3. Metode penelitian. Untuk menentukan solusi dengan menggunakan metode Runge-Kutta, langkah pertama, kita menentukan jumlah banyak iterasi N dan batas waktu T. Langkah kedua, kita menentukan banyak langkah atau step size dengan H sama dengan T per N. Lalu yang ketiga, model diselesaikan menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 sehingga akan diperoleh solusi pendekatan model SIR. Selanjutnya, di sini kami telah menyediakan contoh kasus mengenai
soal cerita, di mana soal cerita ini solusinya itu menggunakan metode rumah kuta. Pada suatu asrama mahasiswa Universitas X dengan jumlah penghuni sebanyak 400 mahasiswa, suatu hari terjadi wabah influenza yang menyerang 200 mahasiswa dengan laju penularan melalui kontak sebesar 0,2 dan laju kesembuhan sebesar 0,1. Dalam waktu kurang lebih 300 hari, terdapat 50 mahasiswa yang sembuh dari influenza. Analisislah laju penularan mahasiswa yang terinfeksi. Oke, di sini untuk menjawab contoh kasus yang sebelumnya, kita mendefinisikan apa saja yang diketahui, yaitu ada N, ada 400, yaitu jumlah semua mahasiswanya, lalu ada I0, yaitu ada 200, R0 50, S0 yang didapatkan dengan cara N dikurangi I0 dikurangi R0 dengan beta 0,2, gamma 0,1, dan juga T300. Nah, lalu untuk menjawabnya, pertama kita merancang programnya terlebih dahulu untuk menghitung model SIR pada software Python. Setelah itu baru kita dapat memasukkan apa saja yang diketahui dalam soal, yaitu ada beta 0,2, gamma 0,1, dan N sama dengan 400. Lalu selanjutnya kita mendeklarasikan model SIR-nya, yaitu ada definisi S, I, dan juga R-nya. Lalu kita memasukkan apa saja yang sudah diketahui tadi. Ada I0 sama dengan 200, di mana I0 itu adalah orang yang terinfeksi, lalu R0 sama dengan 50, dengan R0 adalah orang yang sembuh dari infeksi, dan S0, N dikurangi I0 dikurangi R0, serta T0 sama dengan 0, dan Tn-nya adalah 300 hari. Lalu kita memasukkan N datanya yang ada 400, lalu kita mendeklarasikan I, S, dan R-nya supaya dapat dihitung. Lalu kita juga memasukkan rumus model rumah kutanya, yaitu di sini bisa dilihat ini untuk rumus S-nya. Lalu di sini ada rumus untuk I-nya dan rumus untuk R-nya juga ada. Lalu habis itu untuk menampilkan hasilnya, kita menampilkan plotnya, yaitu ada T,S, T,I, dan juga T,R. Untuk hasilnya dapat dilihat seperti pada slide berikut ini. Nah, ini adalah hasil dari program yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada garis orange yang melambangkan I0, lalu ada garis biru untuk melambangkan S0-nya, lalu yang hijau ini untuk R0-nya. Nah, dari grafik ini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang terinfeksi semakin lama akan semakin menurun, lalu orang yang rentan terhadap penyakit juga akan menurun, serta orang yang sakit, serta orang yang sembuh dari infeksi itu semakin meningkat. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.